datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2317-2320. Julian cepat memanggil seseorang untuk membawa Jasper menjauh. Julian akan terlalu menarik perhatian sebagai pengemudi, sementara tidak ada yang akan memperhatikan jika mereka mendapatkan orang biasa untuk menjadi pengemudi. Jasper juga telah menyamar. Dia memakai topi, topeng, dan sejenisnya. Sepanjang jalan, Julian menemukan bahwa dia tidak melihat mata-mata Bella dimanapun. Karena itu, dia mengirim pesan teks. Jasper, aku tidak menemukan sesuatu yang abnormal di sepanjang jalan. Saya berharap Anda kembali dengan selamat secepat mungkin. Jasper juga sangat lega setelah melihat pesan teks tersebut. Dia kemudian mengangguk dan naik ke pesawat. Setelah pesawat lepas landas, dia tertidur. Namun, apa yang tidak diharapkan Jasper dan Julian adalah bahwa Bella sudah menebak ini, jadi dia sama sekali tidak mengatur agar mata-mata pergi ke Bandara Basra untuk berjaga-jaga jika dia memberitahu musuh begitu dia terungkap. Bella meminta Edmund untuk menyampaikan perintahnya agar seseorang dapat bertindak sebagai mata-matanya langsung di Bandara Harbor City. Pukul 5 keesokan harinya, Jasper dibangunkan oleh seorang pramugari yang menandakan bahwa mereka akan segera mendarat. Setelah Jasper mendarat, dia langsung menuju JW Group. Dia tidak menyadari bahwa ada seorang pria berkacamata hitam yang menatapnya sepanjang waktu di aula bandara. Setelah Jasper pergi, Bella segera menerima foto dan lampiran pesan. Dia telah tiba di Bandara Harbor City. Sudut mulut Bella naik sedikit, dan dia kembali menatap Edmund. Saya meminta Anda untuk memberitahu para pedagang minyak itu saat itu. Ada pembaruan tentang itu. Edmund yang sedikit tidak berpengalaman menggelengkan kepalanya tak berdaya saat ini. Maaf, Nona Bella. Awalnya berjalan lancar, tetapi kemudian saya mengalami banyak kendala. Banyak pedagang minyak mendengar berita itu dan mulai mencari alasan untuk tidak datang. Sejauh ini, saya belum memberitahu mereka semua. Tolong hukum saya, Nona Bella. Awalnya, Edmund mengira dia akan dihukum. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk tidak menghukumnya. Saat Edmund mencium aroma manis, jantungnya sudah ada di tenggorokannya. Huff. Aku tahu apa yang orang-orang itu lakukan. Mereka pasti melihat bahwa tingkat kelulusan baru-baru ini menurun, jadi mereka berencana untuk menundanya selama mungkin. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah hasil yang saya inginkan. Kamu harus menggunakan kekerasan selanjutnya, oke? Kekerasan. Apa maksudmu? Edmund memandang Bella dengan heran, dan Bella terus menjelaskan dengan lembut. Apakah kamu bodoh? Kami harus memanfaatkan kembalinya Jasper untuk memaksa semua pedagang minyak datang untuk pengujian. Selama mereka datang, saya akan memiliki keputusan akhir tentang siapa yang dapat lulus ujian. Ketika Jasper kembali, dia akan menemukan bahwa apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Memahami. Baru pada saat itulah Edmund tahu apa yang sedang terjadi. Saya mengerti. Nona Bella, tolong jangan khawatir. Kali ini, saya jamin semua pedagang minyak akan hadir. Di sisi lain, Jasper bergegas ke JW Group untuk mencari Wendy begitu turun dari pesawat. Wendy sedang sibuk di kantor, dan wajahnya terlihat tidak menyenangkan saat melihat Jasper. Anda di sini. Duduk. Melihat Wendy begitu cuek padanya, Jasper tahu bahwa Wendy sedang mendidih. Jasper tidak terburu-buru untuk menjelaskan, tapi dia harus menenangkan emosi pihak lain terlebih dahulu. Oleh karena itu, Jasper langsung melangkah maju, membuat Wendy sedikit lengah. Setelah merasakan hangatnya pelukan Jasper, es di hati Wendy mulai mencair. Namun, itu tidak cukup. Setelah dia sadar kembali, Wendy mendorongnya pergi. Oke, jelaskan padaku dulu, apa yang terjadi. Wendy mengulurkan tangan untuk membuka email di komputer dan memutar videonya. Jasper menontonnya, dan akhirnya paham saat melihat dirinya dalam video bersama Celine.
Aku bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba menjadi sangat marah. Sekarang saya tahu seseorang dengan sengaja menargetkan saya dan ingin memikat saya kembali ke rumah. Bagaimana apanya? Apakah Anda mengatakan bahwa saya menghalangi Anda? Wendy jelas sedikit tidak puas dengan pernyataan Jasper, dan Jasper mengikutinya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, Wendy, aku hanya mengatakan perasaanku. Dari mana video itu berasal? Ini sangat sederhana. Tunggu saja aku. Jasper segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Julian. Hei, Jasper, apakah kamu sampai di Harbor City dengan selamat? Bagaimana situasinya? Julian jelas mengkhawatirkan keselamatan Jasper di atas segalanya. Aku baik-baik saja, Julian. Saya aman sekarang. Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mengumpulkan beberapa bukti dan kembali. Bukti apa? Anda bisa memberitahu saya, Jasper, pergi ke taman gantung lagi. Kemudian, temukan dan kirim semua rekaman video kami bertiga yang ditangkap oleh pengawasan jalan hari itu. Ini sangat penting. Mendengar betapa seriusnya Jasper, Julian tentu tidak akan menyia-nyiakan waktu. Tidak masalah. Serahkan padaku Jasper, tapi ini mungkin butuh waktu. Oke, aku akan menunggumu. Setelah menutup telepon, Wendy di sebelahnya seperti menyadari sesuatu. Tunggu, maksudmu kamu tidak berduaan dengan Celine hari itu? Aku tidak pernah berduaan dengannya, dan aku juga tidak pernah berduaan dengan wanita lain. Makanya saya bilang video yang kamu terima mungkin sudah diedit, mengerti? Wendy sepertinya tahu bahwa dia mungkin salah paham dengan Jasper, jadi dia terdiam beberapa saat. Jasper berkata saat ini, kebetulan, perlu waktu untuk menerima bukti, dan saya masih memiliki dua hal yang harus dilakukan. Apakah mereka? Tanya Wendy. Pertama, hubungi pakar keamanan internet dari JW Group dan minta mereka melacak alamat IP komputer yang mengirimi Anda email. Baiklah. Wendy dengan cepat mengambil saluran khusus di atas meja dan menelepon. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria botak masuk. Mes Suler, ada yang bisa saya bantu? Aku baru saja memberitahumu apa yang harus dilakukan di telepon. Ini komputernya. Baiklah. Wendy bangkit untuk memberi ruang bagi ahli komputer itu. Jasper kemudian menunjuk ke area resepsionis di sisi kanan kantor. Mengapa kita tidak pergi ke sana sebentar? Kebetulan ada banyak hal yang belum kuberitahukan padamu. Wendy mengangguk. Dia kemudian mengikuti Jasper ke sana dan duduk. Jasper buru-buru menuangkan segelas air untuk Wendy, dan ketika dia melihat betapa perhatiannya Jasper, dia tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan banyak hal. Saya hanya ingin Anda memberitahu saya satu hal, bagaimana Anda terlibat dengan Celine. Ini adalah rahasia yang ingin aku ungkapkan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Kemudian Jasper memberitahu Wendy bagaimana Celine pergi ke Cory tanpa rasa takut dan membantu Jasper menyelamatkan ladang minyak Saul. Setelah Wendy mendengar itu, dia diam atau lama. Tidak salah untuk mengatakan bahwa tanpa bantuan Celine, saya mungkin sudah mati di Cory. Wendy tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah kenyataan dari situasi antara Jasper dan Celine. Itu sama sekali bukan apa yang dia pikirkan. Jasper telah mengirim berita tentang dia mengambil alih ladang minyak Saul ke Summerland, jadi tentu saja Wendy mendengarnya. Terakhir kali Wendy mendengar tentang hal itu seharusnya Rowan, keponakan Saul, berencana untuk mengambil alih. Dia pikir itu urusan keluarga mereka, jadi dia tidak ikut campur. Namun, dia tidak menyangka kualifikasi Rowan akan terhapus di tengah jalan. Itu memang semua berkat bantuan Celine. Sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku bersama Celine? Dia sangat membantu saya dan dia meminta saya dan Julian untuk pergi bersamanya melihat reruntuhan kota kuno. Jika saya bahkan tidak menyetujui ini, bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Apa yang dikatakan Jasper masuk akal, dan Wendy merasa jauh lebih lega. Saat ini, pakar komputer berbicara, Mes
Suler, datang dan lihatlah. Apa masalahnya? Apakah kamu sudah selesai? Belum, aku akan segera selesai, tapi ada email baru untukmu. Wendy sedikit gugup jadi Jasper menemaninya untuk melihat-lihat. Jangan khawatir, ini adalah bukti yang saya minta untuk dikirim seseorang. Anda hanya perlu mengunduh video di dalamnya. Setelah Jasper selesai mengunduh video tersebut, dia menerima telepon dari Julian. Jasper, aku sudah mengatur agar seseorang mengirimkan rekaman jalan-jalan di sekitarmu secepat mungkin. Apakah Anda sudah menerimanya? Saya memiliki. Terima kasih atas kerja kerasmu. Jasper menjawab. Setelah menutup telepon, Jasper menunjuk ke video aslinya dan berkata, "Lihat, ini semua videonya saat itu." Wendy telah melihat konten video aslinya saat ini. Ada adegan Jasper, Julian dan Celine dalam frame yang sama. Tidak heran, saya pikir meskipun videonya terlihat menyebalkan, ada beberapa ketidaksesuaian di dalamnya. Itu diedit dengan jahat agar terlihat seperti ini, Wendy bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Jasper tersenyum dan menyentuh kepalanya. Sebenarnya, ini salahku. Jika saya tidak memilih untuk merahasiakan masalah ini, tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu. Saat ini, Wendy sangat menyesal. Dia tahu bahwa Jasper mengatakan itu sehingga dia tidak akan merasa malu. Tidak apa-apa selama kalian baik-baik saja. Wendy berhenti sejenak, lalu bertanya dengan malu-malu, "Kalau begitu, apakah kamu membenciku dan menganggapku sebagai beban?" Tentu saja tidak. Mereka menggunakan email semacam ini untuk mendiskreditkan saya, tetapi itu membuat saya menyadari sesuatu. Saya masih harus berurusan dengan urusan di sini meskipun saya di luar negeri. Pada saat yang sama, jika saya tidak meminta Anda untuk mengurus grup JW sebesar itu, saya akan berada dalam banyak masalah. Karena itu, Jasper tersenyum misterius. Selain itu, kami bukan domba yang menunggu untuk disembelih dalam masalah ini. Kami hanya bisa menggunakanmu untuk melawan. Apa maksudmu? Wendy tidak mengerti, jadi Jasper menunjuk ke ahli komputer di sana. Kamu akan tahu apa artinya ketika kamu bertanya padanya nanti. Saat ini, pakar komputer berbicara lagi, Mes. Suler, saya telah menemukan alamat IP dari komputer yang mengirim email berdasarkan alamat. Jasper segera membungkuk untuk melihatnya. Kemudian, dia menemukan bahwa itu memang berasal dari Basra di Kori. Apakah kamu melihat itu? Sekarang aku tahu Bella pasti orang yang berada di balik semua ini. Apa yang diinginkan wanita ini? Sejak saya memasuki Kori, dia dengan hati-hati menyiapkan permainan untuk saya. Dia sangat menyebalkan dan dia selalu menggangguku. Saya tidak bisa melepaskannya tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Celine dikawal kembali dengan selamat sementara Saul dan yang lainnya juga kembali ke negara itu dengan selamat. Semuanya telah kembali normal dengan 2 ladang minyak Jasper dan properti lainnya juga. Jika ada yang tidak beres dengan ladang minyak, Jasper tahu bahwa Julian akan memberitahunya ketika mereka baru saja menelepon. Apakah Anda dapat menanamkan virus Trojan Horse melalui ini? Teknisi itu segera mengangguk pada pertanyaan Jasper. Saya bisa, Tuan Lane. Aku bisa melakukannya dengan mudah, tapi jika mereka mau menyelidiki, aku akan mengurus itu. Jika mereka pernah mendatangi Anda karena hal ini, beritahu saya. Saya akan bertanggung jawab penuh. Teknisi itu sangat percaya diri saat menerima jaminan dari Jasper. Kemudian, teknisi mulai mengetuk keyboard dan dengan cepat menyiapkan virusnya. Semuanya sudah selesai sekarang, Tuan Lane. Saya juga mengupgrade firewall komputer ini. Apa yang terjadi hari ini seharusnya tidak terjadi lagi. Wendy senang dan mengangguk. Baiklah. Anda bebas untuk pergi sekarang. Sekarang teknisi telah pergi. Hanya pasangan itu yang tersisa di kantor. Jasper mengulurkan tangan untuk menarik Wendy ke dalam pelukannya lagi dan kali ini, dia tidak mendorongnya. Paling tidak,
dapat disimpulkan bahwa kesalahpahaman di antara mereka telah diselesaikan. Ekspresi Wendy tenang ketika dia melihat ke arah Jasper dan bertanya, "Kapan kamu pergi lagi?" Jasper tahu bahwa jika seorang wanita mengajukan pertanyaan ini, dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Jadi, Jasper menjawab, "Besok, tentu saja. Saya memberi diri saya hari libur hari ini. Aku ingin menghabiskan seluruh hari ini bersamamu." Wendy akhirnya tersenyum cerah ketika mendengar jawaban ini. Jasper membiarkan Wendy memutuskan bagaimana mereka akan menghabiskan sisa hari itu. Wendy sangat gembira, sudah lama sekali sejak mereka berduaan. Malam itu, ketika Jasper dan Wendy menghabiskan malam bersama, Bella menerima kabar baik jauh di sana. "Nona Bella, saya menghabiskan sepanjang hari ini mengunjungi dan memeriksa berbagai pedagang minyak di Basra. Tidak ada yang hilang dalam daftar." Bella tersenyum bangga. Sangat bagus. Bahkan jika Jasper lain datang ke Basra, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Hasilnya akan keluar malam ini. Sudah waktunya bagi saya untuk menunjukkan diri saya. Ya, Nona Bella. Menurut pengaturan Bella, dia mencentang beberapa nama di daftar nama. Beberapa kutu itu menentukan nasib bisnis perminyakan tertentu. Tidak termasuk pedagang yang dipilih Bella, yang lainnya akan didiskualifikasi. Pada saat inilah Bella benar-benar menjadi penanggung jawab. Setelah melihat daftarnya, Edmund melanjutkan untuk memberitahu semua orang. Berita itu menyebabkan kegemparan besar di antara orang-orang. Antrean panjang mulai terbentuk di depan pintu kamar dagang perminyakan yang terdiri dari para pedagang yang didiskualifikasi. Ini adalah pertama kalinya Presiden Kamar Dagang Perminyakan, Murik, melihat pemandangan seperti itu, dan dia tersesat. Karena itu, Murik memutuskan untuk menghubungi Jasper untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya, hanya untuk menyadari bahwa pria itu tidak dapat ditemukan. "Apa yang saya lakukan sekarang? Saya tidak mungkin melakukan apapun untuk begitu banyak orang." Murik tahu sejauh mana kemampuannya dan dia tahu dia tidak bisa menenangkan orang-orang yang melakukan kerusuhan di luar sendirian. Saat dia bingung harus berbuat apa, Murik melihat seseorang yang akan menjadi jawaban atas masalahnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.